Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih buat seluruh komunitas Didi Channel ya. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Amin. Oke, jadi kesempatan kali ini teman ya, gue mau pantau-pantau aja nih ya untuk perkembangan atau news sentimen cryptocurrency ya, terutama untuk mboknya ya, Bitcoin teman ya. Karena memang seperti yang gua analisa di pas live streaming kemarin ya teman, bahwa BTC itu memungkinkan akan tertahan di area 50 dan nanti bakal kita cek ya. Nah, sebelum kita cek nanti marketnya, kita akan coba pantau-pantau ada sentimen apa aja sih ya teman untuk Bitcoin ini ya. Nanti bakal kita ulas semua. So pastikan kalian tonton sampai habis teman. Oke, jadi mungkin buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan update selalu info seputar news cryptocurrency, teman ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram, silahkan gabung ya. Karena apa? Karena di sini juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency serta updateannya. Jadi gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan, dan gue juga sering update mengenai token or coin crypto yang masih early banget ya, yang big potential ya, biasanya gue share teman-teman di sini. Jadi gue rasa kalian gak bakal ketinggalan, dan kalian juga bisa sharing seputar cryptocurrency ke gue dan teman-teman yang ada di grup ya. Dan untuk link join gue sediain di kolom deskripsi teman-teman. Oke. Oke, kita langsung aja untuk ngebantau di CMC teman ya, mengenai apa namanya cryptocurrency saat ini. Jadi memang kalau gue lihat ya, untuk faktor fear and greed index saat ini itu berada di level 75, artinya faktor keserakahannya itu meningkat ya, bisa dibilang daripada beberapa minggu yang lalu, teman. Dan di sini terlihat untuk Bitcoin ya, ini berada di level 52.000 ya. Hal ini tuh mengalami kenaikan 0,80% dalam kurun waktu 24 jam. Yang sebelumnya tuh berada di level 51 ya, bahkan di 50 berapa gitu ya kalau nggak salah ya. Nanti bakal kita pantau aja. Nah, dan untuk Ethereum saat ini malah tembus di 3.000 US dollar. Jadi performa Ethereum dalam kurun waktu 7 hari ya itu 14,15%. Hal ini memungkinkan pertumbuhan yang cukup sangat signifikan untuk Ethereum ini sendiri gitu teman. Sebelumnya di grup Telegram gue juga udah gue infokan ya, bahwa Ethereum adalah salah satu koin ya top 2 yang cukup potensial banget. Karena apa? Karena semenjak persetujuan ETF spot Bitcoin ya, koin yang selanjutnya yang dibidik adalah Ethereum ya, dan banyak sekali manajer-manajer aset yang sudah mengajukan ya untuk ETH spot ETH spot ETF ya teman, di SEC gitu teman ya. Jadi pengajuannya udah banyak banget, tinggal nantinya di approve atau enggak, yaitu kita tinggal tunggu ya. Ya paling enggak Ethereum itu cukup potensial banget kalau menurut gue pribadi ya, melihat dia adalah top 2 ya untuk secara market cap, dan secara teknologi dia sangat unggul banget ya. Bahkan dApps banyak tercipta ya berdiri ya di atas jaringan Ethereum. Jadi menurut gue mengenai fundamental nggak usah ditanyakan lagi, karena ini adalah salah satu koin terliquid kedua ya di cryptocurrency teman. Oke. Apakah untuk harga Ethereum saat ini 3.000 itu sudah cukup tinggi? No ya, potensinya cukup besar malahan ya. Ya, jadi kalau untuk long term, kalau kalian serok di harga 3.000, kalau menurut gue pribadi ini cukup worth it banget ya. Tapi biasanya gini, menjelang halving itu biasa ada penurunan market. Jadi kalau kalian ingin serok agar lebih dapat banyak, kalian pantau-pantau aja market cryptocurrency, karena berpeluang ketika halving ya rata-rata itu marketnya crash teman. Ya, meskipun untuk market saat ini ada anomali ya, karena masuknya ETF itu teman. Jadi kita nggak bisa compare mengenai perkembangan market crypto yang dulu ya, halving dulu dan sekarang ya. Jadi kita nggak bisa compare 100% ya, karena di tahun sekarang ini memang
adopsinya semakin global, bahkan BlackRock dan manajer-manajer aset lainnya sudah masuk di cryptocurrency. Jadi gue rasa ledakan yang nanti akan datang di bull run itu juga akan semakin besar dan memungkinkan adopsi cryptocurrency setelah bull run juga akan semakin besar pula. Oke, jadi itu menurut gue pribadi. Oke, jadi kita langsung aja lihat ya kalau untuk di koin 360, teman. Bentar ya. Di 360 juga kalau kita lihat ya, untuk rata-rata altcoin itu banyak merah ya teman ya. Jadi ada beberapa altcoin sih yang saat ini mengalami pertumbuhan seperti TRX, Matic ya, STX, Tau, OP, IMX ya, Emmanuel teman. Ya, jadi rata-rata lainnya itu saat ini merah ya. Oke. Nah, kiranya ada sentimen apa aja sih yang mengenai BTC? Jadi kita langsung aja ke apa namanya? Twitter gua ya. Jadi gua udah beberapa nge-tweet ya, beberapa info yang ada yang good, ada yang enggak gitu ya untuk cryptocurrency saat ini gitu, teman. Ya. Di sini gue kutip dari akunnya Jackson Henkley, teman. Katanya itu saat ini ya, teman. Rusia dan Cina itu akan benar-benar nge-stop ya untuk pemakaian dolar ya. Artinya apa? Artinya tekanan dolar ke depannya akan semakin kuat, teman ya. Kalau tekanan dolar akan semakin kuat, ya kita jaga-jaga untuk mengenai tekanan ekonomi dari si AS itu sendiri ya. Yang biasanya kalau ada inflasi, mereka pasti menaikkan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga inilah yang menyebabkan dampak yang cukup signifikan untuk beberapa hampir semua market ya di dunia ini gitu, teman ya. Tapi memang semenjak ada BRICS ini posisi dolar tuh benar-benar terancam banget ya, di ujung tanduk lah bisa dibilang seperti itu. Dan per 2025 nanti AS itu sudah di ujung ya untuk penyelesaian hutangnya. Apakah AS mampu membayar hutang? Kita tinggal tunggu aja. Banyak analis mengungkapkan bahwa AS nggak mampu membayar hutang, cuy. Makanya Robert Kiyosaki mengatakan resesi besar-besaran akan segera terjadi. Makanya si Robert Kiyosaki menyarankan kalian untuk investasi di gold, perak, atau enggak Bitcoin. Paling enggak meskipun enggak enggak memungkinkan ya untuk menjaga aset kalian ya, tapi paling enggak melindungi aset kalian lah ya. Dari serangan-serangan kayak gitu tuh, dari serangan gejolaknya ekonomi dunia. Jadi seperti itulah ya. Oke, kalau kita scroll ke bawah, ini gue kutip dari data Glassnode ya. Katanya dengan momentum pasar yang kuat setelah ETF spot Bitcoin, berbagai indikator mengisarkan tanda-tanda awal modal investor keluar dari kurva resiko, teman ya. Pada bagian ini kami mengeksplorasi bagaimana modal mulai berputar mulai aset dengan pelacakan kinerja aset TVL ya. Jadi ada sebagian beberapa modal sudah mulai keluar, dan ini nih yang 3 jam yang lalu ya, gue kutip juga dari akun James Seyfarth, di mana dia adalah analitik dari Bloomberg gitu teman ya, analitik intelijen dari Bloomberg, di mana dia fokus untuk ngepantau pergerakan dari aset-aset ETF spot Bitcoin ya. Jadi kita tahu di minggu-minggu lalu yang menyebabkan market dari Bitcoin itu crash ya, itu karena memang banyak sekali dana keluar dari GBTC atau dari Grayscale ini, teman. Nah, ini 3 jam ya, 3 jam yang lalu James Seyfarth ini juga mengetweet lagi nih. Katanya sepertinya kita memiliki total ada minus 137 juta untuk aliran keluar dari GBTC hari ini, cuy. Hari ini. Jadi apa artinya, Bang? Artinya ini memungkinkan arus keluar dari GBTC keluar BTC-nya keluar lagi, yang menyebabkan market itu bisa tertekan turun. Ya, teman. Ini jumlahnya 130 juta US dollar, cuy. Tapi ini nantinya bisa tercover ketika banyak ya perusahaan manajer aset yang mengakumulasinya ya. Paling nggak mudah-mudahan sih banyak ya yang mengakumulasi, karena kan manajer aset nggak hanya BlackRock, banyak ya
Mudah-mudahan ketika Grayscale ini dana keluarnya minus 130 juta ini keluar ya, mudah-mudahan ditangkap oleh beberapa manajer aset ya, sehingga nggak menimbulkan penurunan Bitcoin yang cukup dalam ya. Selama ini kalau gue bantu melihat analis teknikal itu akan tertahan di level 50.000 ya. Mudah-mudahan bisa tertahan di situ, teman. Nanti bakal kita cek aja untuk pergerakan marketnya. Nah, di sini juga gue kutip dari data sentimen, meskipun harga Bitcoin naik 74% dalam 4 bulan, kerumunan FOMO yang biasanya dikaitkan dengan lonjakan semacam ini belum ada. Ya, jadi memang saat ini ya market dari cryptocurrency itu mengalami anomali semenjak adanya persetujuan ETF ini ya, atau ETF masuk ini. Jadi makanya gue tadi bilang untuk kita compare market crypto di 2020, 2021 dan 2024, 2025 ini kayaknya kurang selaras ya, karena memang semenjak ETF ini masuk itu merubah pola dari pergerakan Bitcoin itu sendiri gitu, teman-teman. Oke. Dan selebihnya ya, ini gue kutip dari Bitcoin Archive ya, dimana Vaneck spot Bitcoin trading volume is up 14 kali today ya. Jadi perdagangan dari si Vaneck ini ya itu berlipat ganda 14 kali lebih tinggi ya, teman ya, untuk nyerok-nyerok terus untuk Bitcoinnya gitu, teman. Ya, mudah-mudahan ini yang gue maksud ya, ketika ada dana keluar atau arus keluar dari GBTC yang cukup besar, mudah-mudahan manajer aset itu bisa menangkapnya ya. Jadi banyak manajer aset yang mengakumulasi sehingga menimbulkan nggak turun-turun amat lah untuk BTC ini ya. Nah, ini juga ada timbul spekulasi ya, timbul spekulasi. Ini gue kutip juga dari Wager.guru, katanya Jeff Bezos ya kembali menjual saham Amazonnya senilai 2,37 miliar US dollar ya. Dengan total 8,4 miliar saham Amazon terjual selama 2 minggu terakhir. Nah, ini timbul spekulasi apa, Bang? Timbul spekulasi bahwa Jeff Bezos ya itu menggelontorkan dananya untuk pembelian Bitcoin. Jadi itu spekulasi ya, teman. Jadi kalau menurut data belum ada yang menyatakan hal tersebut, tapi pertanyaannya kenapa Amazon menjual sahamnya sebanyak ini ya, itu yang belum gua ketahui ya, teman, belum ketahui. Jadi ini masih desas-desus spekulasinya seperti itu. ya mudah-mudahan sih bener ya buat beli Bitcoin. Kalau buat beli Bitcoin udah pasti harga Bitcoin akan up, teman ya. Dan target gue sih sebenarnya untuk Bitcoin kalau misalkan ada kenaikan tuh di level 56.000 US dollar. Oke, mudah-mudahan ya. Jadi memang kalau kita lihat ya perkembangan dari adopsi Bitcoin dari segi ETF ini cukup terus berkembang. Ya, mudah-mudahan sih banyak sekali nanti manajer-manajer aset yang mendaftarkan yang mengajukan ETF spot ya. Tapi keluar dari perbincangan ETF spot Bitcoin ya, gue lebih tertarik dengan Ethereum ya, karena dari segi harga itu jauh berkali-kali lipat ya. Dari segi likuiditas Ethereum adalah top koin kedua ya, teman, dan ini merupakan potensial banget untuk Ethereum bullishnya ya, bukan main. Oke ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampein buat updatean ya untuk sentimennya. Jadi kita langsung aja untuk pantau marketnya ya dari Bitcoin. Oke, jadi di sini gue udah masuk ya di marketnya dari si Bitcoin itu sendiri, teman. Tadi kita udah tahu dari si James Shepard tadi ya, yang mengatakan bahwa akan ada tekanan Grayscale 130 juta US dollar yang akan keluar ya, dana akan keluar. Biasanya kalau Grayscale udah ada dana keluar itu akan menimbulkan tekanan turun untuk Bitcoin. Jadi kalian harus antisipasi ya. Gue berharapnya tekanan turun itu nantinya akan tercover dengan beberapa manajer aset yang akan membeli Bitcoin, teman-teman ya. Tapi kan itu masih belum pasti atau masih belum jelas apakah benar manajer aset akan membeli Bitcoin. Tapi kalau untuk dana keluar ya yang sebesar 130 juta dari Grayscale itu udah pasti ya, udah pasti. Jadi antisipasi aja untuk penurunan Bitcoin ya. Jadi di sini kalau gue lihat dari segi volume transaksi memang baru-baru ini terlihat banget ya ada buy yang cukup besar di sini, menyebabkan harga dari Bitcoin itu tertekan naik lagi ya di level 52 yang sebelumnya di level 51-an lah, teman ya. Dan saat ini sudah mulai lagi nih kebentuk candle yang dimana ini menunjukkan penjualan untuk Bitcoin kalau kalian lihat di sini, teman ya. Oke, itu dari segi volume transaksi.
Oke. Dan kalau kita lihat dari segi RSI ini masih sama seperti kemarin ya, kalau gue lihat ya, karena ini udah di atas batas SRI, jadi ini ada kemungkinan Bitcoin masih kemungkinan turun tuh masih cukup besar kalau menurut gue pribadi ya. Jadi kemungkinan turun tuh masih cukup besar, jadi kalian harus hati-hati, antisipasi jangan sampai kalian terbawa isu-isu yang nggak jelas, tiba-tiba kalian masuk gitu ya teman ya, tanpa melihat kondisi marketnya seperti apa gitu ya. Jadi kalian harus antisipasi dulu ya, tunggu aja, wait and see lah, bisa dibilang wait and see dulu aja ya, karena memungkinkan market BTC itu masih ada kemungkinan atau potensi turun, apalagi info dari tadi dari si Shepard tadi ya teman ya, selaku analitik intelijen dari Bloomberg mengatakan bahwa akan adanya dana keluar 130 juta dari Grayscale yang menyebabkan itu menurut gue pribadi akan menimbulkan tekanan jual ya untuk BTC itu sendiri gitu teman ya. Kalaupun dijual, kalau cuma di transfer kemana ya gitu, kita kurang tahu. Intinya ada info dana keluar dari Grayscale ya, biasanya sih dijual biasanya. Oke, dan kalau kita lihat ya dari segi apa namanya MACD ini masih memungkinkan akan bersilangan, tapi ini belum mengkonfirmasi penurunan ya teman. Ini belum mengkonfirmasi penurunan, tapi kalau kita lihat dari segi histori, ketika persilangan terjadi ya, atau dead cross terjadi, ini kemungkinan akan mengalami turun ya. Jadi kalian harus waspada atau hati-hati, jangan terbawa FOMO masuk sekarang ya. Kalian wait and see, kalau menurut gue pribadi sih untuk saat ini wait and see aja ya. Jadi sayang banget kalau misalkan kalian masuk sekarang tiba-tiba market turun, harusnya kalian dapat aset yang lebih banyak ya, kalian malah menunggu minus, intinya seperti itu ya. Masuk sekarang otomatis kalau market turun kan kalian minus cuy ya. Mending wait and see dulu, tunggu konfirmasi apakah ini turun atau enggak ya. Kalau misalkan udah turun, ngebentuk persilangan dead cross-nya, ya udah fix dia akan turun. Oke. Jadi itu teman. Nah sekarang gue mau coba lihat titik ya, dari titik mana aja sih untuk Bitcoin. Jadi untuk selama ini memang kalau gue pantau untuk market Bitcoin itu sesuai ya, sesuai analisa gue masih ya. Jadi kemarin gue sempat analisa bahwa untuk area sekitar 50 ya, 50.000 US dollar ini adalah area demand yang cukup sangat kuat untuk Bitcoin. Jadi memungkinkan ketika market Bitcoin nyentuh di level 50.000 dia akan naik ke atas, dan itu sudah terbukti. Jadi kemarin ini ya, nih Bitcoin tuh nyentuh di level 50.700, dan ini pas banget sesuai kotak yang udah gue garisin dan target gue ya. Kalau kalian sering nonton live gue, kalian pasti udah nggak kaget kalau Bitcoin akan ngarah di level 50.000. Tapi memang di sini setelah naik 50.000, gue berharapnya Bitcoin tuh bisa naik terus teman. Tapi tadi ada pengumuman Grayscale yang ada dana keluar 130 juta US dollar ya, itu menimbulkan tekanan. Artinya di sini masih ada kemungkinan ya bahwa manajer aset itu mengcover tekanan tersebut dengan membelinya atau mengakumulasi kepemilikan BTC-nya ya. Jadi apa yang terjadi di market bang? Yang terjadi gue rasa nantinya BTC masih akan sideways ya, atau bisa dibilang itu masih akan sideways di area sekitar 5150 ini ya. Gue berharapnya di level 50.000 US dollar ini BTC bisa tertahan. Karena apa? Karena kalau misalkan ini nantinya bisa ke breakdown ya, jadi kalau gue lihat dari segi pergerakan candle-nya, jadi terdapat demand yang cukup kuat tuh di level 48. Jadi artinya ketika di 50 ini bisa ke breakdown, gak menutup kemungkinan BTC akan mengarah di level sekitar 48.000 US dollar. Jadi ini yang harus kita antisipasi ya teman ya. Buat kalian ya, kalau bisa wait and see dulu aja, ya. Meskipun ada beberapa sentimen yang cukup bagus untuk BTC gitu teman ya. Jadi intinya konfirmasinya itu ini ya, kalau misalkan dia bisa nge-breakout area sekitar 50.000 US dollar atau garis kotak ini ya, di level 50.000 US dollar ke breakout, ya udah, itu udah konfirmasi banget bahwa dia akan turun lebih lanjut ya teman. Tapi kalau belum bisa, ini masih ada potensi Bitcoin mungkin akan sideways masih di area sekitar 51, 50, 800, 50, 900, dan dia akan kecenderungan naik ya, karena memang nggak dipungkirin saat ini BTC itu masih mempertahankan area 51, 52, dari mana ini adalah area tren bullish ya,
area trend up-nya gitu ya. Jadi memungkinkan masih ada kesempatan Bitcoin naik ya hingga 53 sampai 56 sesuai target kenaikan gua kemarin. Intinya seperti itu teman-teman ya. So kita wait and see kalau menurut gue pribadi untuk saat ini untuk mengenai perkembangan market Bitcoin. Oke, so jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampein ya. Sorry agak sedikit lama ya yang gue bisa sampein di info Bitcoin ini, semoga bisa bermanfaat. Di sini ada disclaimer on it dulu teman-teman ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.